Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ke channel Guru Geografi. Dan kali ini saya akan memberikan sedikit pandangan aja. Ya, seringkali kita banyak yang misalkan mutung ya atau marah-marah gitu kan akibat kok soal jauh dari prediksi ya, belajar prediksi soal gitu kan, entah itu soal ujian, KSNP, soal CPNS, P3K, terus kok yang keluarnya gak sesuai gitu kan. Misalkan di kisi-kisinya modul belajarnya A, yang keluarnya di soal benerannya B gitu kan, C, D, sampai Z gitu ya. Gimana menyikapi hal tersebut? Sebetulnya begini ya untuk semuanya, anak-anak maupun guru. Jadi jangan terlalu, bahkan saya bilang jangan percaya kepada prediksi soal. Ya, namanya prediksi itu kan kayak dukun gitu ya. Jadi kita itu kayak dukun ya, percaya ke dukun, prediksi soal. Itu kan padahal kita sebetulnya tidak tahu ya yang membuat soal itu siapa, misalkan, kecuali misalkan ada yang pembuat soal kemudian membocorkan soal misalkan itu ya, kemudian menulis kata prediksi. Saya pun jujur aja misalkan ketika menulis prediksi soal KSNP, itu kan sebetulnya strategi marketing ya, strategi copywriting kan, karena orang Indonesia itu sangat sering sekali senang dengan kata prediksi gitu kan. Dari dulu itu doyannya soal prediksi, dukun, klinik gitu ya. Akhirnya ke bawah sampai kehidupan modern, prediksi soal, cari keywordnya pasti prediksi soal P3K, prediksi soal CPNS, prediksi soal KSNP, prediksi soal UNBK dan lain-lain. Ya sah-sah saja, cuman saya berpendapat bahwa lebih baik ya, alangkah baiknya untuk tidak mempercayai serta-merta bahwa soal prediksi tersebut akan misalkan taruhlah 50% muncul di soal sebenarnya gitu kan. Saya yakin nggak bakal, paling muncul pun misalkan 1% atau 0,0 berapa persen ya. Terus gimana? Harusnya kita itu menyiapkan diri dengan pengetahuan, knowledge, materi sebanyak mungkin gitu ya. Jadi kan misalkan nih ada temen yang tentang P3K kemarin ya, ini gimana soalnya kok jauh dari yang di modul pemerintah dengan soal aslinya. Nah kan jadi terjadi understanding ya, slack gitu kan. Nah jadi memang yang seharusnya kita lakukan itu adalah meningkatkan asupan materi ya yang kita miliki di kepala kita ya gitu. Jadi baca semua ya, mau tidak mau baca teori ya semuanya gitu, kemudian konsep-konsepnya gitu kan. Nah, jadi ketika soal apapun nanti yang keluar ketika ujian, kita sudah siap karena bank soal lagi, bank materi kita di kepala banyak. Jadi ketika muncul soal A, oh ini pernah saya baca pada materi ini. Jadi muncul koneksi di kepala kita, materi A nyambung dengan soal yang muncul di nanti ya, soal sebenarnya gitu. Muncul lagi soal B, oh di kepala kita saya pernah membaca materi ini, maka ini nyambung dengan materi yang pernah saya baca tersebut, sehingga saya ketika menyimpulkan jawabannya ya tidak terlalu ngeblank gitu ya. Jadi seperti itu yang diperlukan untuk siswa maupun guru ya. Jadi kita jangan terpaku ke prediksi soal ya, tapi memperbanyak materi. Jadi prediksi soal itu kan hanya kerucut, jadi dia hanya membatasi materi. Sementara di lapangan itu kan banyak sekali ya topik-topik itu. Jadi kita lebih baik menyiapkan materi, amunisi sebanyak mungkin ya. Ketika kemudian soalnya muncul bahkan secuil tapi materinya kita seabrek banyak, itu lebih bagus dibandingkan kita hanya belajar materi yang mengerucut sedikit prediksi, tapi di luar sana soalnya itu banyak variasinya, kita kan tidak tahu yang mana yang A, B, C, D, E, F, G, Z kan gitu. Jadi untuk anak-anak tolong diubah ya pola belajar. Jadi jangan terpaku prediksi, tapi galilah informasi, pengetahuan, materi sebanyak mungkin di kepala gitu ya. Membaca yang banyak, baca konsep-konsep yang ada di dalam tiap butir pilihan jawaban, misalkan dari soal-soal sebelumnya misalkan ya.
Jadi bukan hanya bahas soalnya, tapi konsep yang ada di opsi jawabannya. Jadi itu semakin banyak perbendaharaan kamus kotakata materinya. Jadi kalau banyak yang ngutung, banyak yang marah-marah, karena itu kita terlalu yakin terhadap sebuah prediksi. Dukun normal ya. Jadi pastinya ketika ada sesuatu yang nggak sinkron ya di lapangan, pasti marah-marah karena kita terlalu meyakini prediksi tersebut. Jadi itu kesalahannya di sana. Jadi saya rasa yang perlu dirubah itu adalah bagaimana pola belajar kita ya. Jadi dirubah, kita lebih baik menyiapkan amunisi peluru sebanyak mungkin karena kapasitas otak kita itu kan melebihi berapa terabyte ya. Jadi nggak masalah ya, silakan isi otak kita dengan apapun, materi apapun, pedagogi, geografi apapun, KSN misalkan KSNP, materi meteorologi, klimatologi, geologi, itu tidak masalah sebetulnya. Semakin banyak yang ada di kepala kita, maka ketika kita terjun ke lapangan, soalnya muncul, maka kita sudah siap di kepala kita. Oh, soal ini saya pernah baca, tadi kan sudah saya bilang di bagian ini. Jadi kita fragmen-fragmen materi di otak kita itu nanti akan otomatis nyangkut gitu ketika soalnya muncul. Itu. Jadi yang penting materi kita di kepala kita banyak, amunisinya yang penting gitu. Jadi itu yang tolong dirubah untuk semuanya ya, baik itu siswa dan siswi, dan misalkan kalau pejuang CPNS atau apa ya P3K, amunisinya diperbanyak itulah ya. Jadi saran saya, jadi jangan terpaku ke prediksi soal, bukan begitu ya. Jadi kuatkan materi, perbanyak perbendaharaan materi, cari modul-modulnya ya, kemudian pelajari itu. Jadi biar kita siap tempur, maka itu akan mempermudah kita dalam mengerjakan soal, minimal tidak terlalu blank gitu ya. Jadi itu, so please jangan terlalu fokus di prediksi soal. Boleh belajar di prediksi soal, tapi jauh di dalam di luar itu ya. Jadi di luar itu kamu belajar lagi yang lebih luasnya ya, sesuai dengan misalkan silabus atau yang ditentukan oleh apa ya, misalkan ya pembuat soal kan ada biasanya silabusnya. Silabus misalkan KSN materi meteorologi, klimatologi, itu kan banyak. Ya kita pelajari semua, atmosfernya pelajari, iklimnya pelajari ya, cuacanya dipelajari. Jadi seperti itu semuanya gitu ya, maksudnya sih seperti itu ya. Oke ya, untuk prediksi itu kayak gitu. Jadi tolong jangan terlalu percaya ke prediksi ya, tapi perbanyaklah perbendaharaan materi di kepala kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.